udara dari dalam bisa keluar, tetapi tidak bisa masuk. Yang ini. Nah, jadi udara dari dalam dia bisa keluar, tetapi dari luar tidak bisa masuk, sehingga menjaga tingkat kesegaran kopinya. Nah, sudah di waktu yang pas, asapnya sudah mulai kelihatan. Kita nyalakan siklonnya, dia akan hilang dan dia dikeluarkan dari selang ini ke atas. Setelah itu kita nyalakan, apinya kita kencangkan. Nah, dari sini kita tinggal menunggu, kita kontrol dari kaca intipnya tadi dan juga dari sini. Nah, nanti di sini berangsur-angsur warnanya akan mulai menguning seperti cinnamon, seperti kayu manis, terus berangsur-angsur coklat dan kehitaman. Tergantung kita nanti sambil kita cium, kita bisa tahu sampai di mana kopi yang kita roasting ini kita inginkan. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Ini kalau selama ini saya pelajari, sekarang waktunya 5 menit 45 detik. Kira-kira nanti dia di menit ke 10 nanti dia akan crack pertama tadi. Crack pertama atau di suhu ini nanti dia di sekitar 220 derajat Celcius. Nah, ini dia untuk mengukur suhu panas di dalam drum, dan ini untuk suhu binnya, si bijinya tadi. Di sini sudah 180, di sini 115. Jadi suhu di dalam drum ini sudah 180 dan binnya panasnya masih 115 derajat Celcius. Nanti jangan bingung loh, kok ini 116, ini 180. Itu dia. Di sini suhu, yang ini bin. Ada pertanyaan, kawan-kawan? Nah, kalau ini nanti, makanya ini juga menjadi salah satu daya tarik di coffee shop. Jadi kan kalau kita sembari merosting, asapnya ini kan nanti wangi. Kan asapnya wangi, jadi bagi pengunjung yang di dekat kita akan menghirup, oh ini aroma kopinya enak, berarti juga menandakan bahwa kopi di sini segar. Seperti itu. David. Nah, ini memang tadi tidak dipersiapkan karena kalau ini kan dia sudah ada dudukannya di sana, jadi takutnya jatuh. Biar dipegang aja. Nah, memang kalau mesin profesional kelebihannya kita kontrolnya lebih gampang, lebih mudah. Tetapi ya sampai pada titik ini pun kita juga sudah pernah yang untuk merosting itu perlu hampir 1 jam menggini-ginikan, ya kan? Terus ada juga mesin yang sudah semi profesional, itu pun dirakit oleh Bang Cito berdasarkan prinsip kerja tadi. Dia bikin drum, dibikin motor listriknya, ditambahi dari bawah, terus berputar sendiri. Nah, itu tergantung kita, kebutuhan kita. Nah, ini dia sudah warnanya sudah agak berubah. Nanti dari kenapa kita cium, kalau Arabica itu kan kita bisa tahu bahwa misalnya customer kita pengen, Bang, aku nggak mau terlalu asam. Nah, itu gunanya kita cium. Nanti dari kita hirup itu ada aroma asam yang kita ketahui. Jadi ya kalau kita rasa aroma asamnya sudah sedikit, baru boleh kita keluarkan. Nah, kopi ini kan tadi itu prinsip relatif tadi, tergantung customer. Jadi barista itu dia ujung tombak dalam proses pemasaran kopi ini. Barista itu harus tahu dia kopi ini dari mana, karakter rasanya seperti apa, profil roastingnya seperti apa, dan paling enak kopi ini diseduh dengan metode apa. Itu pada tangan barista kuncinya. Tetapi kembali lagi, melanjutkan tadi, 70% itu kopi yang enak itu berada di tangan petani.
sekitar 25%-nya berada di roaster dan sisanya di tangan barista. Jadi barista itu memang dia di ujung tombak, dia memang yang harus paling sering berhadapan dengan customer, tetapi ya begitu, perannya untuk mengenakkan kopi itu tidak sebesar petani. Makanya bersyukurlah kita kalau ada keluarga kita petani kopi, maka mereka lah pahlawan-pahlawan kopi yang sebenarnya. Jadi karena mereka lah kopi ini bisa kita nikmati dengan rasa yang sangat enak tadi. Enak setiap kali ya, dokumentasi. Ya inilah kopinya untuk dicicip, kita akan menyicipnya. Nah, biar tidak ini, coba teman-teman setelah pemaparan tadi, kira-kira kalau ini robusta, kira-kira kita harus nanti siap kira-kira di profil roasting yang seperti apa? Kalau kita misalnya kita ingin kopi ini agar kuat, strong, profil roastingnya harus seperti apa? Apa? Dark? Hitam. Ya, hitam ini juga relatif, Bu. Jadi hitam ini nanti kita bisa lihat di sini. Jadi kita upayakan dia betul arahnya coklat kehitaman, tetapi jangan sampai gosong. Coklat kehitaman, tapi jangan sampai gosong. Karena gosong itu kan nanti ya sudah yang kita rasakan hanya ada pekat dan pahit saja. Rasa kopinya sudah tidak ada lagi. Nah, ini dia sudah crack pertama karena mungkin jaraknya kita agak jauh. Sebenarnya kalau kita di sini dia kedengaran krek 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 seperti itu. Dia sudah crack pertama itu di 10 menit. Nah, kita tunggu kira-kira kurang lebih 1,5 menit lagi karena dia kan setelah crack pertama itu dia akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat mencapai crack keduanya. Jadi, nah di titik ini kita harus sudah lebih sering mengkontrol. Kita harus sudah lebih sering melihat. Kita intip di kacanya, terus kita lihat, terus kita cium. Nah, dia sudah lebih hitam. Ini dia teman-teman, dia sudah lebih hitam. Nah, ini dia sudah crack kedua. Nah, untuk mesin ini kita nyalakan cooling bin-nya, kita matikan apinya, terus kita keluarkan. Nah, begitulah dia. Wah, keren. Wah, harum sekali ya. Jadi memang mesin ini sudah lebih modern ya. Jadi untuk pendinginannya pun dia sudah ada dari bawah. Sudah ada penghisap dari bawah. Cuman ya karena kalau kita roastingnya lebih dark, dia akan mengeluarkan asap yang lebih banyak. Jadi oke, sudah dilihat. Saya tambahkan pencahayaannya. Nah, dia lebih merata kan? Itulah dia kelebihan kalau dia mesin profesional, karena dia putarannya lebih rata, apinya lebih merata, sehingga dia menghasilkan kopi yang lebih rata juga. Proses masaknya lebih rata. Padahal ini adalah biji robusta. Teman-teman tahu bahwa perlakuan terhadap biji robusta dan arabica itu pasti berbeda. Orang petani itu dia lebih memperhatikan biji arabica karena harga jualnya lebih mahal. Dengan biji yang bisa kita pastikan ini tidak biji yang terbaik, tapi kita bisa dapat profil dengan rata yang hampir merata pada setiap biji yang sudah dimasak. Oke, kawan-kawan.
Gimana? Kalau yang digonceng secara apa? Manual. Kayak gitu aja warnanya. Betul, ya kayak gini tapi tergantung dari gongsengan kita. Kalau gongsengan kita cepat, lambat, otomatis tidak serata ini. Tapi kalau kita upayakan biar rata, gongsengannya merata, mudah-mudahan hasilnya seperti ini. Jadi tergantung gongsengan kita. Kalau gongsengan kita bisa rata, api kita bisa rata, dia kurang lebih akan seperti ini. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Oh enggak, di sini itu dia, kita kan tidak tahu bahwa kopi yang kita minum itu asli apa enggak. Jadi edukasi kita kepada calon customer adalah kita harus bisa lihat kopi itu diolah, kita bisa lihat kopi itu digiling, karena kita bisa pastikan bahwa kopi itu sehat atau enggak. Karena kalau memang diantara kita juga banyak yang tahu kopi ini banyak campurannya. Kita tidak tahu apa aja campurannya itu, dan kita tidak tahu bahwa apakah campuran itu sehat ke dalam badan kita ini atau tidak. Nah, jadi kenapa, dan ini menjawab juga kenapa kopi itu dicampur. Karena kalau dia tidak dicampur, dijual dengan harga murah, otomatis rugi. Jadi intinya pencampuran itu adalah untuk mendapatkan ya prinsip ekonomi, untuk mendapatkan untung. Nah, kita di sini kita upayakan tidak menjual dengan begitu mahal, tapi kita berikan yang terbaik lah. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Makasih. Di daerah kami penghasil kopi banyak, begitu. Jadi, tapi ada mitos, entah fakta, nggak tahu. Di sana kan kalau kita panen kopi itu ada dimakan musang, tapi itu harus di pinggir-pinggir ladang itu. Kemudian di sana juga kopi memang ada yang langsung kering. Kalau dia kopi apa namanya itu nggak tahu saya, yang besar. Kalau di sana hanya ada kopi ateng gitu, kopi apa nggak tahu kopi apa namanya gitu. Tapi kalau kopi yang besar itu memang itu langsung kering seperti itu. Dan kita coba gonseng sendiri. Kita gonseng sendiri, tapi hasilnya nggak sama gitu. Di mana letaknya nggak tahu. Di mana salahnya ya? Karena kampung kami ini begitu. Kalau di kampung kami itu gonseng sendiri tuh, gonseng. Baru kemudian kalau dibanding dengan kopi Cipirok pasti kalah kami gitu. Apalagi dibanding kopi ini lagi pasti kalah lagi gitu. Kemudian sekarang dicoba di sana di Cipirok untuk mengolah secara seperti ini. Tapi katanya juga mulai dari pemanenan sampai proses pengupasan sampai proses pengeringan berpengaruh kepada rasa kopi. Jadi perlu diberi informasi tentang itu kepada kami. Bagaimana prosesnya biar bagus dan rasanya enak begitu. Kemudian yang berikutnya